Shalom dan selamat pagi Ibu Bapak Saudara. Selamat memasuki hari baru karunia Tuhan. Hari ini hari Jumat tanggal 30 April 2021. Seperti biasa kita akan bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan berdasarkan bacaan harian Gereja Toraja yang terambil hari ini dari kitab Amos pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita meminta pertolongan kepada Tuhan supaya kita diberi hikmat untuk memahami kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang pemurah dan pengasih, terima kasih atas hari ini. Tuhan sudah berikan lagi kepada kami hari baru, berkat yang baru, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami, terlebih khusus malam yang sudah berlalu ya Tuhan, sehingga boleh istirahat dengan baik dan bangun dengan sukacita pagi hari ini. Kami mau memulai aktivitas kami pada hari ini ya Tuhan. Namun sebelum itu kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kekuatan, yang akan memberikan kami semangat baru, sukacita baru untuk melaksanakan aktivitas kami pagi hari ini. Bapa dalam surga, berilah kami hikmat untuk memahami kebenaran firman-Mu dan menguatkan kami untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan pada kami hari ini. Ya Bapa dalam sorga, inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami bawa hanya di dalam nama Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini dari Amos 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Amos pasal 8 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Peringatan terhadap orang yang mengisap sesamanya. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir biarlah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasannya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Tidakkah akan gemetar bumi karena hal itu? Segenap setiap penduduknya berkabung. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Amin. Bapak Ibu Saudara, renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Jangan mengambil hak orang lain. Jangan mengambil hak orang lain. Kata hak tentu sudah biasa kita dengarkan. Sering kita menggunakan kata ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak berarti benar, milik, kewenangan, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Jadi hak adalah sesuatu yang pantas atau layak kita peroleh atau kita gunakan. Ada banyak contoh-contoh hak, misalnya hak kita sebagai warga negara,
semua warga negara berhak untuk hidup, berhak untuk memperoleh pendidikan, dan banyak hal yang lain. Juga kita sebagai orang percaya, kita juga memiliki hak. Kita berhak atas kehidupan yang kekal bersama Bapa di dalam sorga. Itu adalah salah satu hak kita sebagai orang percaya, dan juga hak kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Itu juga adalah salah satu contoh hak yang kita miliki sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi orang yang bekerja di komunitas pelayanan, biasanya mengatakan bahwa apapun yang kita lakukan untuk Tuhan dan bukan untuk menyenangkan hati manusia. Prinsip ini biasanya betul-betul dilakukan sehingga tidak pernah mengambil sesuatu atau hak orang lain. Ia melayani orang dengan penuh sukacita dan tidak membeda-bedakan siapapun. Ibu bapak saudara, prinsip-prinsip tersebut sangatlah bertolak belakang dengan kehidupan para penindas yang dikecam Nabi Amos dalam perikop pembacaan kita. Kita bisa lihat di ayat 4-6 dikatakan di situ, dengarlah ini kamu yang menginjak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir bila mana bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan shikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Para penindas tidak mengutamakan kepentingan orang lain. Mereka mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Mereka berlaku tidak adil, tidak jujur, dan menipu orang lain, menindas orang miskin, dan memperbudak sesamanya dengan meraup untung dengan cara tidak baik sebanyak-banyaknya. Mereka tidak sabar menjalani bulan baru dan hari Sabat. Itu ada di ayat yang kelima. Bukan karena sebuah kerinduan untuk merayakan hari tersebut, tetapi mereka ingin agar hari itu cepat berlalu sehingga mereka tidak dapat kembali menindas dan memperdaya orang lain. Tuhan tidak tinggal diam dan melihat tindakan tersebut. Ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Ayat 8, tidaklah akan gemetar bumi karena hal itu, sehingga setiap penduduknya berkabung. Tidakkah itu seluruhnya akan naik seperti sungai Nil, diombang-ambingkan dan surut seperti sungai Mesir? Sebab kebenaranlah yang harus mereka lakukan, bukan hal yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Mereka tidak boleh mengambil hak orang lain serta mencari keuntungan. Ibu bapak saudara, kita hidup hari ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mampu. Pekerjaan kita dan seluruh kehidupan kita haruslah menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang lain. Semua yang kita miliki adalah titipan dari Tuhan. Dan karena itu, kita harus mempergunakan semuanya dengan baik
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Pagi hari ini Tuhan sudah nyatakan bagi kami yang boleh mengajar kami dan menegur kami, mengingatkan kami kembali supaya kami mengambil hak yang menjadi milik kami dan memberikan apa yang menjadi hak orang lain. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat dalam melaksanakan kebenaran firman-Mu ini, supaya apa yang menjadi bagian kami boleh dapatkan, dan apa yang menjadi bagian orang lain mereka boleh dapatkan ya Tuhan. Ajar kami senantiasa untuk melakukan setiap kewajiban dan hak kami. Bapa dalam sorga, kesempatan pagi ini kami datang bersama berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam pekerjaan. Hari ini Tuhan, berikan mereka kekuatan, kemampuan dalam mengemban setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan. Kiranya setiap jemaat Tuhan boleh mengangkat setiap tanggung jawabnya dengan baik dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Juga jemaat Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tuntun, Tuhan pelihara. Tunjukkanlah pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka, supaya melalui itu mereka boleh terberkati ya Tuhan. Berikan juga selalu kekuatan di dalam mencari pekerjaan. Kami juga berdoa bersama ya Tuhan untuk jemaat Tuhan dalam keadaan kelemahan tubuh atau sakit, baik yang dirawat di rumah dan di rumah sakit ya Tuhan. Berkati makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, supaya membawa kesembuhan yang asalnya dari Tuhan. Berkati tangan-tangan yang terus menjaga dan merawat, entah itu dari tenaga medis maupun dari keluarga. Berikan selalu kesabaran di dalam merawat setiap jemaat yang sakit. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di dalam pendidikan, mulai dari tingkat kanak-kanak, sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas hingga perguruan tinggi. Tuhan menolong supaya apapun yang diterima di sekolah atau di kampus boleh betul-betul dipahami dan suatu kelak dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan, di tengah pandemi ini terus berlangsung vaksinasi. Tuhan menolong kegiatan ini supaya boleh membawa kebaikan di dalam pencegahan dan penghentian penularan COVID-19 ya Tuhan. Juga kami berdoa terus ya Tuhan untuk pemerintah kami, bangsa dan negara ini ya Tuhan. Tuhan, berikan kebijaksanaan bagi pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke daerah, khususnya di daerah kami di Tanah Toraja dan Toraja Utara. Berkati pemerintah kami ya Tuhan, supaya dapat mengelola daerah ini, negara ini secara umum, supaya boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bapa dalam sorga, inilah doa kami, inilah permohonan kami, ungkapan syukur kami. Kami telah siap menjalani hari ini. Di dalam nama Yesus, kami bawa doa ini. Amin. Ibu bapak saudara, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari karunia Tuhan, dan Tuhan yang dimuliakan di dalam sepanjang kehidupan kita. Amin.